Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di workshop mengenai perdarahan pasca salin. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang antenatal care berkualitas dalam mengidentifikasi faktor risiko perdarahan pasca salin. Seperti kita ketahui bahwa tujuan utama asuhan antenatal yang pertama adalah mendeteksi secara dini adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan atau janin. Ini yang paling penting, ya. Kemudian memberikan konseling atau penyuluhan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan janin. Mempersiapkan ibu dan keluarga untuk kelahiran bayi dan mempersiapkan ibu dan keluarga terhadap segala kemungkinan komplikasi dari kehamilan dan persalinan. Inilah tujuan utama yang paling penting pada asuhan antenatal. Asuhan antenatal yang berkualitas adalah asuhan antenatal yang terpadu dan terfokus. Asuhan antenatal yang berfokus pada tujuan tadi sudah saya sampaikan. Yang paling penting di sini adalah deteksi penyakit. Ya, hati-hati karena pada selama kehamilan kemungkinan bisa terjadi penyakit-penyakit yang timbul secara tiba-tiba. Misalnya, ya, melakukan deteksi masalah penyakit, penyulit dan komplikasi kehamilan. Ya, nah ini biasanya itu eklamsi, preeklamsi dan lain-lain. Ya. Kemudian konseling promosi kesehatan, memberikan pelayanan konseling kesehatan termasuk gizi agar kehamilannya berlangsung sehat dan melibatkan ibu dan keluarganya, terutama suami dalam menjaga kesehatan gizi ibu hamil. Ya. Persiapan persalinan ini adalah menyiapkan persalinan yang bersih dan aman. Ya, seperti kita ketahui, ya, di shift motherhood salah satunya adalah persalinan yang bersih dan aman. Kemudian kesiapan menghadapi komplikasi. Ibu diperkenalkan tanda-tanda bahaya kehamilan. Ya. Kemudian menyiapkan persalinan dan kesiagaan dalam terjadi penyulit atau komplikasi. Hanya biasanya masalahnya adalah kita punya waktu enggak, ya, dalam menyampaikan melalui konseling. Ya, apalagi kalau pasien banyak. Tapi tetap kita harus berupaya untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Ya. Nah, apa itu antenatal care terpadu? Yaitu pelayanan antenatal care terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil serta terpadu dengan program lain yang memerlukan intervensi selama kehamilan. Nah, ini program-program lain itu banyak, ya, seperti sayang ibu, kemudian Ponek dan lain-lain. Nah, kita tahu, ya, bahwa antenatal care terpadu ini ada 10 T. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Dan kedua, tekanan darah. Ketiga, tentukan lingkaran lengan atas. Yang keempat, tinggi fundus uteri. Dan yang kelima, tentukan persentasi dan denyut jantung janin. Dan keenam, TT, ketujuh tablet FE, kedelapan laboratorium sederhana, ke-9 tata laksana kasus, dan ke-10 temu wicara. Ya, ini, ya, yang disebut antenatal care terpadu. Ya. Semua dari 1 sampai 10 mempunyai makna yang sangat berarti. Nah, antenatal care rekomendasi dari POGI, ya, minimal konsultasi antenatal langsung secara fisik dilakukan 6 kali.
pada ibu hamil yang berisiko rendah. Kemudian pada kasus risiko tinggi, frekuensi konsultasi langsung perlu disesuaikan, ya, tergantung dari perjanjian. Ya, kalau memang setiap kasus itu berbeda-beda, ya, jadi sesering mungkin, ya, untuk melakukan konsultasi. Ya. Bila perlu, jika dapat melakukan konsultasi antenatal melalui telemedicine, telepon, video, atau WhatsApp. Ya, ya. Nah, ini penting sekali. Ya, jadi artinya apa? Bahwa komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien terus berjalan. Ya, nah, kemudian pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Triwulan pertama 2 kali, triwulan kedua 1 kali, dan triwulan ketiga 3 kali. Dan yang paling penting, wajib diperiksa oleh dokter di triwulan ke-1 1 kali dan triwulan 3 1 kali. Nah, pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Pertama, ini hamil atau tidak? Itu yang paling penting. Kalau ada pasien datang, tentukan hamil atau tidak. Ya. Kemudian nuli atau multi. Ya. Kemudian berapa umur kehamilannya? Apakah janinnya hidup atau mati? Tunggal atau kembar? Dan bagaimana letak janinnya? Ya. Kemudian apakah kehamilan ini intra atau ekstrauterin? Dan bagaimana panggulnya? Terutama kalau anak pertama. Kemudian tentukan penyulit obstetri. Dan kemudian yang terakhir adalah penyulit non obstetri. Ya. Hal-hal inilah yang paling penting dalam pemeriksaan antenatal care. Bagaimana dengan status gizi ibu hamil? Ya. Caranya, pertama, tentukan berat badan, tentukan tinggi badan, kemudian IMT, indeks massa tubuh, dan lingkaran lengan atas. Apakah ada anemia? Tentunya harus diperiksa hemoglobin dan tablet tambah darah. Tentukan tinggi fundus uteri dan taksiran berat janin. Ini yang bisa menentukan sejauh mana status gizi ibu, ya, hamil. Screening ibu hamil resiko tinggi, ya, sebetulnya tidak mudah, tidak sulit. Yaitu pertama, apakah ada hipertensi, apakah ada riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tiba-tiba. Kemudian apakah ibu memiliki riwayat diabetes, penyakit jantung, kelainan darah, atau penyakit autoimun. Dan yang paling penting dan paling sering kita temukan adalah apakah bekas seksio atau miomektomi. Karena ini sangat berbahaya untuk terjadinya perdarahan pasca salin. Nah, di dalam antenatal care, ya, kita harus menentukan risiko tinggi perdarahan pasca salin. Yang pertama, yang paling penting adalah karakteristik maternal. Apakah usianya di atas 35 tahun, obesitas, primipara, atau paritas tinggi, granda multipara. Kemudian tentukan apakah ada anemia atau tidak, apakah ini kehamilan kembar, makrosemia, riwayat preeklamsia, riwayat seksio sesarea, riwayat gangguan pembekuan darah, dan riwayat penyulit yang mendapat terapi antikoagulan. Nah, ini saran, ya. Pemeriksaan antenatal harus 10T. Kemudian berikan tablet FE, lakukan konseling ibu hamil agar melahirkan di fasilitas kesehatan dan didampingi oleh petugas kesehatan yang terlatih, terutama kalau ibu mengandung risiko tinggi. Kemudian yang paling penting di sini adalah screening risiko tinggi. Bila sudah kita ketahui
bahwa ibu yang kita hadapi adalah risiko tinggi dan tidak memungkinkan untuk melakukan ANC di fasilitas pelayanan pertama, itu rujuk bila perlu, ya. Nah, kemudian edukasi ibu hamil untuk mewaspadai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Nah, edukasi ibu hamil tentunya, ya, tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan bagaimana melakukan edukasi, karena tidak mudah edukasi, ya. Terkadang ibu tidak konsentrasi apa yang kita bicarakan, kadang-kala ibu tidak konsentrasi. Nah, tentunya juga komunikasi yang efektif dan etika dalam komunikasi itu harus diperhatikan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.